Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei di chapter 99 atau Nenen. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjut alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-99. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan sikap nekat dari Fubuki-chan yang berani memasuki penjara bawah tanah dan menemui pemimpin dari asosiasi monster, yaitu Saikos. Niat dari Fubuki adalah menyelamatkan Saikos dari amukan kakaknya, yaitu Tatsumaki. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Tatsumaki yang mencoba masuk ke dalam markas dan ingin menemui Saikos untuk menghabisinya. Akankah ada pertarungan kakak beradik pengguna Esper ini? Yo nggak tahu, wong kok tanya saya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan sosok Tatsumaki yang menghajar bawahan Fubuki. Karena menghalangi jalan, Tatsumaki memasuki lift yang mengarah ke ruang bawah tanah lantai 13. Dengan mudah Tatsumaki berhasil menghabisi bawahan Fubuki. Walaupun begitu, bawahan Fubuki yang memiliki mental dan rasa patuh yang besar akan instruksi dari Fubuki, mereka mencegah siapa saja yang masuk ke dalam lift, tak kecuali Tatsumaki. Bawahan Fubuki walau telah terluka parah akibat serangan dari Tatsumaki, tetap bangkit dan berusaha mencegah Tatsumaki masuk. Tatsumaki yang geram akan anak buah adiknya ini, ia pun berkata, "Padahal aku sudah berbaik hati tidak membunuh kalian. Aku tidak akan mengampuni kalian jika masih menghalangi jalanku," gertak Tatsumaki. Dan tiba-tiba bawahan Fubuki itu mengeluarkan kekuatan Esper dari dalam tubuhnya. Bak, teriak bawahan Fubuki sambil mengeluarkan kekuatan Esper. Tatsumaki pun sempat dibuat terkejut melihat bawahan Fubuki memiliki kekuatan Esper. Nampaknya Fubuki tak hanya memanfaatkan bawahannya untuk mengawal dan menjadikan pengikutnya semata. Ia ternyata juga mengajari bawahannya untuk menguasai kekuatan Esper. Walaupun kekuatan Espernya sangatlah lemah dan seret, bawahan Fubuki menyerang Tatsumaki. Pesicik binding, teriak bawahan Fubuki. Tatsumaki dikelilingi oleh bawahan Fubuki yang menyerangnya menggunakan kekuatan Esper. Namun karena kekuatan Esper mereka sangatlah lemah, dengan mudah Tatsumaki menghempaskan bawahan Fubuki ke tembok untuk yang kesekian kalinya. Kemudian Tatsumaki berkata, "Aku tidak merasakan apapun. Apa dia mengajari kalian dengan benar?" kata Tatsumaki. Lalu Tatsumaki melanjutkan, "Yang benar saja. Apa dia pikir ini bisa menahanku? Aku harus memberinya pelajaran. Dia sudah keterlaluan." Dan scene berpindah ke ruang penjara bawah tanah di asosiasi pahlawan. Nampak Fubuki yang sedang mengeluarkan kekuatan Esper dan mengarahkannya ke penjara yang mengurung Saikos. Dan gubrak, penjara yang mengurung Saikos pun terbuka akibat ulah Fubuki. Saitama yang berada di samping Fubuki tidak bereaksi apa-apa dan hanya diam mematung seakan tak peduli. Sedangkan Saikos dan sipir penjara dibuat terkejut oleh apa yang dilakukan oleh Fubuki. Hingga sipir penjara itu berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Kau mau melepaskan monster itu?" teriak sipir penjara sambil berlari ke arah Fubuki. Kemudian dengan kekuatan Espernya, Fubuki dengan mudah membuat sipir penjara itu pingsan. Alasan Fubuki melepaskan Saikos karena ia merasakan kedatangan Tatsumaki yang sudah berada di dekat mereka. Dan Fubuki berusaha menyelamatkan Saikos dengan menjebol tembok penjara. Kemudian Fubuki mengajak Saitama untuk segera pergi dari ruangan bawah tanah dan menghindari pertarungan dengan Tatsumaki. Namun dengan polosnya, Saitama berkata jika ia akan melawannya. Namun Saitama belum tahu jika yang akan datang adalah Tatsumaki. Dan tiba-tiba subscribe. Kalau subscribe Mimin kasih Fubuki. Enak kan? Kembali ke topik. Dan tiba-tiba sebelum mereka bergegas pergi, pintu lift itu bekerja dan berhenti di lantai 13 bawah tanah untuk mengantarkan seseorang. Dengan perlahan pintu lift itu pun terbuka. Dengan rasa khawatir dan menghantuinya, Fubuki berkata, "Dia di sini." Fubuki nampaknya merasakan kedatangan Tatsumaki sudah berada di sekitarnya. Namun dari dalam lift tidak ada seseorang yang berada di sana. Lantas, di mana keberadaan Tatsumaki? Nampaknya Tatsumaki tidak turun ke lantai 13 menggunakan lift. Ia menerobos tembok dengan kekuatan Espernya. Kedatangan Tatsumaki membuat lantai 13 itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Merasakan aura dari Tatsumaki, Saikos dibuat ketakutan.
Tapi di sisi Saitama, melihat kedatangan Tatsumaki yang merusak segel ruangan dan ada di sana, ia justru menganggap jika yang datang itu adalah orang yang telah menghancurkan rumahnya. Aku mengerti sekarang. Jadi si perusak rumah menunjukkan batang hidungnya. Cepat kemari, kata Saitama. Dan tiba-tiba Tatsumaki muncul tepat berada di belakang Saikos. Dengan rasa dendamnya, Tatsumaki berkata, "Kenapa dia masih hidup?" Dan wus tekduk, batu besar yang digerakkan oleh Tatsumaki dengan expertnya menghujam tajam ke arah Saikos. Namun dengan cekatan, Saitama berhasil menyelamatkan Saikos dari serangan mematikan Tatsumaki. Namun karena itu sandal Saitama dibuat pedot. "Ah, sandalku rusak," keluh Saitama. Setelah menyelamatkan Saikos, Saitama pun disuruh Fubuki untuk segera kabur dan menyelamatkan Saikos dari amukan Tatsumaki. Sedangkan Fubuki akan menahan Tatsumaki agar tidak mengejar mereka. Fubuki dengan kekuatan penuhnya mencoba menahan Tatsumaki agar tidak dapat bergerak. Namun kekuatan esper Tatsumaki yang melebihi dirinya, serangannya mampu dengan mudah dihempaskan. Tatsumaki pun lalu berkata, "Apa yang kau lakukan, Fubuki? Apa kau melindungi monster itu? Apa otakmu sudah dicuci olehnya?" kata Tatsumaki. Kemudian Tatsumaki menceramahi adiknya tentang sikap yang harus ia lakukan. Tatsumaki menilai jika adiknya memiliki hati yang lemah karena selama ini adiknya selalu dimanja oleh orang lain. Menurut Tatsumaki, kelompok Fubuki merupakan sekumpulan orang bodoh. Lalu Tatsumaki mengingatkan tentang kisah pilu yang telah dialami mereka berdua sejak masih kecil. Tatsumaki mengingatkan jika waktu masih sekolah, Fubuki sering dibully karena kekuatan espernya. Ia sering dijuluki penyihir dan semacamnya. Teman-teman Fubuki sering melemparkan batu ke arah Fubuki untuk melihat reaksi Fubuki menggunakan kekuatan espernya. Benar saja, batu yang dilemparkan teman-temannya itu pun melayang di sekeliling Fubuki. Teman-teman Fubuki sangat menikmati pertunjukan batu melayang itu. Tak hanya batu, teman-teman Fubuki juga melemparkan benda-benda yang lebih besar, mulai dari anjing. Bahkan seorang teman yang gendut juga mencoba menindih Fubuki. Hingga pada akhirnya Tatsumaki pun datang dan mencegah bullying yang dilakukan oleh teman-teman Fubuki. Kemudian teman-teman Fubuki pun lari mengetahui Tatsumaki datang. Walaupun mereka mencoba berlindung dari kemarahan Tatsumaki dengan masuk ke dalam gedung sekolah karena telah membuli adiknya, Tatsumaki tanpa ragu mencoba membalas perbuatan teman-teman Fubuki dengan mengangkat gedung sekolah dan membuat ketakutan seisi sekolah. Tatsumaki menceritakan kisah pilu itu kepada Fubuki untuk mengatakan jika mereka berdua tidak butuh teman dan orang lain untuk membantu mereka. Ikatan dengan orang lain akan membuat mereka lemah dan akan menghambat mereka. Karena Tatsumaki menganggap orang lain itu lemah dan hanya mengganggu mereka saja. Oleh sebab itu, Tatsumaki menyuruh Fubuki untuk melupakan Saikos dan menghabisinya saja. Karena Saikos sudah membuat kekacauan yang luar biasa. Namun Fubuki memiliki jalan pikiran lain. Ia berhak menentukan kemana ia akan berpikir dan bertindak. Semenjak masih kecil, Fubuki selalu dihantui kekuatan mengerikan dari kakaknya. Pergerakannya sangat terbatas dan selalu dihalangi oleh kakaknya jika ia ingin melakukan suatu hal. Fubuki merasa jengkel dengan sikap kakaknya yang selalu mengatur dirinya. Berbeda dengan kakaknya yang telah memutuskan hubungannya dengan orang lain, Fubuki justru ingin mengumpulkan banyak teman dan akan mendirikan organisasi besar. Dan suatu hari nanti, Fubuki berencana akan mengalahkan Tatsumaki. Mendengar perkataan Fubuki, Tatsumaki kemudian menantang adiknya jika ingin mengalahkannya, kenapa tidak sekarang saja. Kemudian Tatsumaki juga menyinggung jika ia telah menghajar habis bawahan Fubuki dan menganggap mereka sangatlah lemah. Fubuki hanya diam mendengar kakaknya berkata seperti itu dan menatap kakaknya dengan tatapan sinis. Kemudian Fubuki berkata dalam hati, "Aku tak boleh lari lagi. Dan jika aku berakhir di sini, dia akan menyerang orang-orang di atas. Aku ingin melenyapkan panggilan lemah di hidupku. Aku ingin melenyapkan kekuatanku saat melihat orang yang kuat. Aku ingin melenyapkan traumaku kepada kakakku," kata Fubuki Senpai. Dan tiba-tiba Fubuki mengeluarkan kekuatan espernya dan memberanikan diri melawan kakaknya yang ia tahu bahwa kekuatan kakaknya akan sulit ia tandingi. Namun demi melepas belenggu dari kakaknya, ia harus melakukan itu. Ruangan bawah tanah itu pun dibuat semakin berantakan akibat kekuatan Fubuki. Tatsumaki yang melihat adiknya ingin melawannya, ia pun berkata, "Oh, kau mau melawan? Jadi masa pemberontakanmu akhirnya muncul," kata Tatsumaki. Wus 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 hus hus hus. Kekuatan esper memenuhi seisi ruangan. Saitama yang melihat perseteruan antara kakak dan adik itu pun hanya diam saja. Saitama berkata,
Aku tidak bisa menyelanya, kata Saitama. Dan tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.